Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Hamidah Sukma dari kelas 11 AK1. Di video kali ini saya akan memaparkan langkah-langkah pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan hingga menguburkannya. Yuk langsung aja. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Rasulullah. Selanjutnya, adapun orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Nah, kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan yang masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Kemudian saya akan memberitahu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, pakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. 4. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Nah, yang kesekian, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Nah, selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis si mayat. Lalu mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang terakhir disunahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara di luar sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Lalu selanjutnya ada mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Cara membungkusnya, hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru di setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan ya. Selanjutnya menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah yang pertama, suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya saya akan memaparkan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Dan takbir terakhir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa yang artinya, "Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia."
Yang terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Terakhir untuk menguburkan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Menguburkan mayat pada malam hari diperbolehkan apabila keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, atau meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena hal lain yang harus segera untuk dikubur. Berikutnya ada anjuran meluaskan ruang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Berikutnya ada larangan memperindah kuburan. Jabir menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengecat kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ucapan yang kurang jelas mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.